Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah berada di bab 3, yaitu mengenai sholat berjamaah. Tapi sebelumnya mengenai azan. Oke, apa itu azan? Pengertian azan adalah panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Kemudian hukumnya, kira-kira hukumnya azan apa? Hukumnya azan adalah sunnah, jadi bukan wajib. Kemudian waktu azan, kapan azan dikumandangkan? Karena azan adalah panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu, maka waktunya ketika masuk waktu sholat. Adapun ada momen-momen di mana bisa juga dikumandangkannya azan. Kapan? Yang pertama, ketika angin kencang. Kemudian ketika bayi lahir. Nah, ketika manusia lahir di dunia, yang pertama kali ia dengar adalah suara azan. Kemudian yang ketiga, ketika jenazah hendak dimakamkan. Nah, oke, kemudian sejarah azan. Nah, kira-kira sejarah azan ini bagaimana? Jadi, waktu itu umat muslim pada masanya Rasulullah tentunya belum ada cara bagaimana memanggil kaum muslimin untuk berkumpul melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau sebagai tanda datangnya sholat 5 waktu. Sehingga pada waktu itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktu sholat dan mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, ini azan ini disyariatkan itu pada tidak lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Nah, ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan kaum muslimin, ada beberapa usulan untuk memanggil kaum muslim berkumpul di masjid. Jadi usulan pertama ada yang mengusulkan dikibarkannya bendera. Ya, jadi ketika dikibarkannya bendera, maka itu tandanya datang waktu sholat, sehingga kaum muslimin bisa berbondong-bondong datang ke masjid. Kemudian usulan yang kedua adalah ditiupnya trompet. Nah, trompet ini adalah yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Jadi kaum muslimin ada yang mengusulkan ditiup trompet agar semua penduduk Madinah khususnya di situ semua dengar. Kemudian yang ketiga yaitu dibunyikannya lonceng. Nah, untuk lonceng ini biasa dilakukan oleh orang Nasrani. Kalau trompet orang Yahudi, kalau lonceng orang Nasrani. Kemudian usulan yang terakhir adalah dinyalakannya api. Ya, jadi dinyalakan api pada tempat yang tinggi di mana orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu. Atau setidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun berada di tempat yang jauh. Nah, ketika melihat api, maka kaum muslimin harus datang menghadiri sholat berjamaah. Itu beberapa usulan, ya. Nah, dari usulan ini Rasulullah tidak setuju, ya, tidak setuju dengan usulan yang tadi disampaikan. Kemudian ada sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Zaid. Ia Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Ya, mimpi, kemudian mimpinya ini diceritakan kepada Rasulullah. Abdullah bin Zaid berkata, "Aku melihat
seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ia bermaksud akan menjual lonceng itu? Jika memang begitu, aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut justru bertanya, untuk apa? Aku menjawab bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kamu kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, ya. Dan dia berkata lagi dengan suara yang amat lantang. Jadi di dalam mimpi itu, Abdullah bin Zaid ini diajari lafaz azan ya oleh orang, ya tidak tahu orangnya siapa, yang pasti orang di dalam mimpi itu mengajarkan lafaz azan kepada Abdullah bin Zaid. Nah, mimpi ini ia ceritakan kepada Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah itu mimpi yang sebetulnya nyata. Jadi mimpinya Abdullah bin Zaid ini benar adanya. Ya, jadi bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini adalah petunjuk dari Allah bahwa inilah yang harus digunakan untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat, yaitu yang dinamakan azan. Nah, yang bukan hanya Abdullah bin Zaid yang bermimpi demikian, tapi ada sahabat Khalifah Umar bin Khattab pun bermimpi demikian. Jadi bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi Umar bin Khattab pun iya. Akhirnya dari situlah keputusannya diambil bahwa cara memanggil kaum muslimin itu dengan azan, dengan lafaz yang kita ketahui sekarang ini, ya. Itulah sejarah azan. Kemudian berikut lafal azan dan jawabannya. Jadi ketika kita mendengar suara azan, disunahkan untuk menjawab azan. Disunahkan untuk menjawab azan. Nah, ada lafaz yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu jawabannya berbeda. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Selebihnya sama. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Nah, untuk untuk azan sholat subuh itu ada tambahan, yaitu as-sholatu khairum minan naum, yang jawabannya sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, jadi ketika ada muazin yang sedang azan, kalian harus menjawab demikian, ya. Disunahkan untuk menjawab azan. Jadi jangan sibuk mendengarkan musik atau yang lainnya. Tuh, oke. Kemudian adab dan tata krama muazin. Nah, adab atau tata krama bagi orang yang azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersuci dari hadas dan najis, tentu. Jadi yang masih punya hadas kecil harus berwudu, dan yang punya hadas besar tentunya harus mandi wajib terlebih dahulu. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan semau kita ke arahnya kemana, harus menghadap ke kiblat. Kemudian menengok ke kanan pada waktu membaca hayya 'alas shalah, dan menengok ke kiri pada waktu membaca hayya 'alal falah, ke telinga. Kemudian memasukkan jari ke telinga. Kemudian dengan suara keras dan nyaring. Jadi suaranya jangan lembek, dan tentunya apa yang kalian bacakan, apa yang kalian suarakan itu harus benar, bacaannya harus benar. Tidak boleh asal-asal. Kemudian dilakukan dengan berdiri, jadi tidak boleh duduk apalagi tiduran. Kemudian ketika sedang memandangkan azan tidak boleh berbicara, jadi fokus untuk azan. Yang terakhir, berdoa setelah azan. Nah, ini beberapa adab dan tata krama muazin. Oke, sebelumnya tadi Umi tidak lupa sampaikan. Jadi muazin pertama
dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Jadi ketika Abdullah bin Zaid ini menceritakan kisahnya kepada Rasulullah, maka Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid ini untuk mengajarkan Bilal bin Rabah lafaz yang ia ketahui di dalam mimpinya gitu, karena suaranya Bilal bin Rabah ini kan lantang. Jadi Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan Bilal bin Rabah untuk mempelajari lafaz azannya gitu. Oke. Hidup kita cuma sebentar, umpama jarak antara azan dan sholat. Bila lahir diazankan, bila mati disolatkan. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.